صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini. Kembali hakikatnya adalah digerakkan jiwa dan raga kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu untuk menjalankan ibadah sholat subuh hari ini secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah subuh yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Pak Wawan pergi sama Cut Mini. Mana Pak Wawan? Pakai mobil tetangga sebelah. Dalam kajian pagi kali ini, izinkan saya menyampaikan materi waro dan uzlah. Nah, ini tertantang sama Paligar ini. Ternyata jagoan juga Paligar itu. Jamaah rahimakumullah, saat-saat ini, di minggu-minggu ini kita diinformasikan dengan berbagai macam berita ya. Yang terakhir kemarin hari Jumat kita begitu terkaget-kaget dengan wafatnya salah seorang pemimpin kita di wilayah Bandung, yaitu Mang Oded. Tentu kita tidak, atau bukan kita, orang terdekatnya ya, keluarganya, para stafnya, itu tentu tidak membayangkan akan secepat itu beliau pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga beredar begitu luar biasa, mungkin viral ya, atau mungkin kalau di Twitter itu trending topik ya Paligar ya, mungkin tentang kejadian wafatnya Mang Oded. Di mana-mana orang berlomba-lomba untuk memposting baik narasi dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video dan gambar. Walaupun mungkin karena saking banyaknya informasi tersebut sehingga kita nggak sempat membacanya, kita salewat. Sebelumnya kita juga dihebohkan dengan postingan yang cukup viral, sekali lagi terkait dengan erupsi Gunung Semeru. Ada seorang wanita muda yang konon mengikhlaskan dirinya bersama-sama meninggal bersama ibundanya tercinta yang sedang lumpuh katanya ya.
Nah, jamaah rahimakumullah, dua peristiwa ini tentu penuh dengan hikmah yang bisa kita ambil. Mang Oded misalnya, betapa pandangan kita secara syariat, secara zahir, itu tentu menjadi impian bersama bagi kita seorang mukmin untuk bisa wafat di hari Jumat dalam keadaan suci di masjid, beliau dalam posisi sebagai seorang khatib dan imam. Tentu ini sungguh sangat lengkap, sangat sempurna secara syariat ya. Kemudian seorang Rumini yang merelakan dirinya ya, demi menjaga ibunda tercintanya dari terjangan erupsi Gunung Semeru. Tentu ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa betapa seorang anak sangat berbakti kepada kedua orang tuanya di tengah-tengah informasi yang beberapa waktu sebelumnya kita juga sangat miris, di mana beberapa kejadian itu menginformasikan ada anak yang rela menggugat ibundanya yang sudah tua renta dalam rangka menggugat waris. Jadi sungguh sangat kontradiktif antara kejadian yang dialami oleh Rumini dengan beberapa kejadian terkait dengan anak yang tega menggugat ya, dan orang tuanya yang sudah tua renta harus tertatih-tatih datang ke pengadilan, harus bersusah payah dan lain sebagainya. Tentu sekali lagi bagi kita yang harus dilakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini, mengambil pelajaran. Sebab sesungguhnya setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah pelajaran. Setiap kejadian yang kita alami, kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu adalah kejadian, pelajaran. Termasuk dalam peristiwa kematian yang terjadi itu adalah pelajaran. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa kafa bil mauti wa'izah, bahwa cukuplah dalam peristiwa kematian itu adalah pelajaran. Ada pelajaran berharga yang tidak perlu seperti ini, tidak perlu ada narasi, tidak perlu ada kata-kata. Tapi dengan kita melihat peristiwa kematian, maka kita langsung sebagai seorang hamba itu pasti menyadari bahwa oh, kita ini akan mati seperti ini, kita akan meninggal seperti ini. Kapan, di mana, dalam keadaan apapun kita tidak tahu. Sebab ternyata kemarin saya ngobrol iseng ketemu di jalan dengan Pak Adang, kata Pak Ustadz Adang bahwa ternyata kematian itu tidak dibatasi oleh penyakit dan usia. Tidak dibatasi oleh penyakit, artinya orang yang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun awet, nggak meninggal. Kan gitu. Tetapi orang yang tidak nampak sakit, kita tidak mendengar dia sakit, tiba-tiba yang sampai informasinya, oh bapak anu, ibu anu sudah meninggal kan gitu. Atau kematian juga tidak dibatasi oleh usia. Orang yang sudah tua renta 60, 70, 80, 90, bahkan mungkin 100 tahun jag-jag gue kan gitu, sehat kan gitu. Tetapi sebaliknya anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, tetangga kita yang usianya masih hitungan 1 digit, 2 digit, belasan tahun, mungkin 20 tahun, tetapi ketika Allah sudah menghendaki meninggal, ya sudah. Jadi
jamaah rahimakumullah, ieu mah lain nyingsieunan nyabahnya. Kebayan. Dan memang kenyataan seperti itu ya. Antara kehidupan dan kematian kita itu diibaratkan beda-beda tipis kan gitu. Sangat-sangat tipis. Saat ini kita yang alhamdulillah Allah takdirkan bisa sholat berjamaah, bisa berkumpul di sini. Tetapi besok, lusa, minggu depan, bulan depan kita nggak tahu siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sebagai pengantar mungkin bahwa sekali lagi mari kita menjadikan berbagai macam peristiwa yang terjadi ini sebagai pelajaran. Kalau peristiwa-peristiwa ini kemudian bolak-balik warawiri dalam medsos kita, maka kita maksimalkan, kita optimalkan perannya dalam kehidupan kita. Tidak hanya saat ini lewat bolak-balik di medsos kita, kemudian sehari dua hari udah kita lupakan, tanpa kemudian ada bekas dalam kehidupan kita, tanpa ada nilai yang kita ambil, yang kita serap dalam rohani kita. Tentu ini sia-sia. Jamaah rahimakumullah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dalam kesempatan ini saya coba mengkaitkan itu. Kemarin Pak Ustadz Ade Yusuf membahas sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana posisi dunia. Banyak ayat yang menjelaskan tentang ini, hakikat dunia, karakter dunia. Ya memang betul bahwa dunia itu adalah sementara. Kehidupan kita di dunia ini kalau dalam hitungan tahun ya sebatas 10, 20, 30, bahkan kata Rasul itu usia umat beliau itu antara 60-70, setelah itu ya sudah mati kan gitu. Jadi kehidupan dunia itu adalah sebuah fase dalam kehidupan yang sementara. Jadi kenapa disebut dengan fase? Karena memang perjalanan ruh kita itu sungguh panjang. Ada beberapa alam yang dilalui oleh ruh kita. Ada yang kita tahu alam ruh dulu ketika belum diturunkan oleh Allah, kemudian masuk ke rahim kita, ibu kita masuk ke alam dunia, nanti alam barzah, alam akhirat dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita hanya berada pada sebuah etape kecil ya, sebuah etape kecil perjalanan kehidupan kita yang sangat panjang. Makanya orang-orang bijak itu sering mengatakan bahwa hidup itu ibarat orang sedang mampir ngombe. Nah, kata orang Jawa betul. Mampir ngombe itu berhenti sebentar untuk minum saat kita melakukan perjalanan. Artinya kita melakukan perjalanan di satu titik tertentu, kemudian kita istirahat, makan, minum secukupnya, setelah itu berangkat lagi. Kan gitu. Tetapi kemudian dalam pandangan kita manusia, tempat kita istirahat itu, tempat mampir ngombe itu ternyata kok nampak indah. Nah, kok nampak menyenangkan, sehingga kemudian kita lupa di situ. Kita merasa nyaman, kita merasa enak, kemudian kita mengumpulkan karena di tempat itu banyak sekali orang jualan ya. Di tempat istirahat itu orang jualan ini itu kita kumpulkan terus sampai akhirnya kemudian saking banyaknya kita merasa terbebani. Kita terbebani dengan kehidupan dunia ini. Dengan apa? Dengan materi, dengan harta, kekayaan, jabatan, status sosial, penghargaan dari orang lain, kan gitu. Itu semua adalah hal-hal yang membebani kehidupan kita. Padahal kita sebentar di situ.
mampir ngombe, kita hanya berhenti sebentar untuk minum, makan secukupnya supaya kita punya energi untuk melanjutkan perjalanan. Nah ini yang harus kita pelajari. Ini memang hakikat kehidupan yang sangat-sangat dalam, yang tentu kita harus menemukannya tidak sambil lewat seperti ini. Ketika saat ini kemudian kita diingatkan, oh ternyata ada hakikat kehidupan, maka kita menemukannya bukan saat ini. Kapan kita akan menemukan kalimat hakikat kehidupan yang betul-betul merasuk dalam kehidupan itu? Ketika kita menyempatkan diri, menyenggangkan waktu kita untuk bertafakur, mentafakuri diri kita, mentafakuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Jadi di antara solusi yang ditawarkan oleh para ulama, terutama dalam dunia tasawuf, itu ada yang disebut dengan uzlah. Bapak dan Ibu mungkin pernah atau sering mendengar kalimat ini. Kalau iseng googling, tulis aja uzlah, itu ribuan artikel, ribuan penjelasan terkait dengan ini. Jamaah rahimakumullah, secara sederhana uzlah itu artinya, dalam pemahaman saya ini ya, itu artinya kita menjaga jarak terhadap dunia. Jadi bukan meninggalkan dunia. Kita sering mendengar sedikit pemahaman yang kurang tepat bahwa uzlah itu artinya meninggalkan dunia. Tetapi sekali lagi dalam pemahaman saya, uzlah itu adalah menjaga jarak. Kalau meninggalkan dunia itu tentu tidak mungkin kita meninggalkan segala hal yang terkait dengan dunia, sebab kita hidup di dunia. Kita masih perlu materi, kita masih perlu makan, kita masih perlu minum, untuk operasional kehidupan mungkin masih perlu harta dan lain sebagainya. Bahkan kita untuk beribadah pun membutuhkan harta. Artinya sekali lagi kita tetap membutuhkan, tetapi ada jarak, ada gap. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus menjaga jarak terhadap dunia? Kenapa kita harus menjaga jarak terhadap hiruk pikuk kehidupan dunia? Bukan meninggalkan, sekali lagi. Jadi ternyata kenapa kita harus menjaga jarak? Karena jaraklah nanti yang akan menunjukkan keindahan dan keburukan dunia. Sesuatu itu nampak indah dan nampak tidak indah itu karena ada jarak. Orang ganteng dan tidak ganteng itu karena jarak. Saya dengan Mas Santo lihat kasep Pak Santo, kenapa saya bisa menilai itu? Ada jarak, kan gitu. Tetapi begitu jaraknya semakin jauh, Pak Santo di ujung gerbang sana, saya di sini, tentu saya tidak bisa menilai Pak Santo itu kasep atau tidak kasep, kan gitu. Artinya ada persoalan jarak. Jadi bapak yang sering disebut tekasep, tidak ganteng atau apa, nggak usah khawatir. Sebab ganteng dan tidak ganteng itu hanya persoalan jarak. Kalau jaraknya diperjauh atau diperdekat, itu jadi nggak muncul ketidakgantengannya, kan gitu. Sebab sesuatu itu kalau sudah semakin dekat itu nggak jadi persoalan. Ya, kalau sudah menempel hidung dengan hidung misalnya, ya, tangan dengan tangan, muka dengan muka, itu nggak jadi urusan apakah cantik atau tidak cantik, akan gitu. Nggak jadi masalah ya Pak Oka ya. Nah ini, jadi harus ada jarak. Kita menjaga, mencoba. Untuk apa? Untuk mengatur ritme. Kita bercermin, itu kan harus ada jarak supaya bisa melihat wajah kita. Ketika
muka kita tempelkan ke cermin, kita sudah tidak bisa melihat wajah kita. Kita memandang, melihat orang. Dan untuk melihat sesuatu yang objektif itu ketika kita ada jarak. Sehebat apapun teori tentang evaluasi kerja, introspeksi, dan lain sebagainya, ketika tidak ada jarak, maka itu tidak akan maksimal. Kita disuruh melihat, menilai. Saya misalnya sebagai seorang guru di sebuah lembaga pendidikan, kemudian orang menantang, tolong Pak Wahid coba evaluasi lembaga tempat Pak Wahid kerja. Bisa objektif enggak? Kalaupun bisa, tapi tidak akan maksimal karena masih ada di dalamnya. Tetapi begitu saya di luar karena sudah keluar dari lembaga itu, atau mungkin karena sudah pensiun, kemudian penilaiannya itu semakin objektif. Kenapa? Karena jaraknya sudah diatur. Nah, begitu juga kita. Silahkan evaluasi diri kita masing-masing. Tetapi kemudian kita masih berada di situ, maka kita cenderung untuk tidak objektif dalam menilai diri kita. Kita disuruh menilai dunia, kita disuruh untuk bla 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 terkait dengan kehidupan dunia. Tetapi kita di situ masih asyik, kita masih sibuk dengan berbagai macam aktivitas keduniawian. Kita tidak pernah menyempatkan diri untuk menjaga jarak, maka sekali lagi cenderung kita kurang objektif dalam memposisikan dunia ini. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kesimpulannya adalah mari kita sedikit demi sedikit untuk bisa bersikap proporsional antara kehidupan dunia yang fana ini kemudian dengan kehidupan akhirat yang abadi. Kita coba lihat secara objektif bagaimana posisi dunia ini, bagaimana akhirat ini, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita belakangkan, mana yang harus jadi prioritas kehidupan kita, mana yang tidak, kan gitu. Mudah-mudahan dengan upaya kita untuk mencoba proporsional dalam kehidupan ini, maka tentu kita akan bisa meningkatkan kualitas diri kita. Termasuk saat ini kita dengan berbagai macam peristiwa yang kita alami sendiri ataupun yang saudara-saudara kita rasakan pun harus kita jadikan sebagai pelajaran kehidupan bagi kita semua. Itu barangkali jamaah rahimakumullah yang disampaikan. Kalau tadi di awal saya buka dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya, biar ingat, biar Pak Mas Kurniadi bikin yang lebih dahsyat itu di grup itu. Luar biasa Mas Kurniadi. Di Bumi Harapan ada pasar pekanan. Nah, tempat Pak Okah sering menggelar dagangan. Hati-hati dengan kehidupan, sebab pasti akan datang kematian. Satu lagi Pak Ligar, berwisata di akhir pekan, tujuannya ke Pangandaran. Ilmu yang berkah menjadi tujuan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib